Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Olivia dengan NIM 210333010. Pada video kali ini akan membahas mengenai dioda varaktor, yang mana merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Fisika Zat Padat dengan dosen pengampu Dr. Riri Jonuarti SPD MSI dan Dr. Leni Azius Fitri SPD MSI. Dan selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasan tentang dioda varaktor, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan dioda varaktor? Dioda varaktor atau varicap merupakan jenis dioda khusus yang memiliki nilai kapasitansi seperti kapasitor, di mana nilai kapasitas dapat berubah-ubah sesuai dengan tegangan bias yang diberikan. Oleh karena itu, dioda ini juga disebut dioda kapasitas variabel atau varicap dioda. Dalam pemberian tegangan bias, dioda ini dilakukan dengan cara terbalik atau reverse. Artinya, tegangan bias dimasukkan ke kaki katoda. Nilai kapasitansi dioda akan naik apabila tegangan bias turun, dan begitu pun sebaliknya. Nilai kapasitansi akan turun jika tegangan biasnya naik, dan pada tegangan maksimalnya, nilai kapasitansi dioda akan menjadi 0. Simbol dioda varaktor yang dapat dilihat pada layar. Simbol dioda varaktor ini digambarkan seperti antara kaki anoda dan katodanya itu tidak tersambung secara langsung, melainkan terpisah oleh dua plat kapasitor. Berikutnya mengenai prinsip kerja dioda varaktor. Ketika tegangan terbalik atau reverse bias yang diberikan pada varaktor semakin tinggi, maka semakin besar pula daerah deflasi pada sambungan semikonduktor Vn dan yang akan menyebabkan nilai kapasitansinya akan menjadi kecil. Dan begitu pun sebaliknya, ketika varaktor ini mendapatkan tegangan terbalik atau reverse bias yang rendah, maka semakin kecil juga daerah deflasi sehingga nilai kapasitansi yang dihasilkan akan semakin besar. Besarnya kapasitansi dioda varaktor ini diukur atau dihitung dengan satuan picofarad atau VF. Selanjutnya mengenai karakteristik dioda varaktor. Dioda varaktor ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dioda ini secara umum akan menghasilkan sedikit noise dibandingkan dengan dioda jenis lain. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan dioda ini lebih sedikit dibandingkan dioda jenis lain, sehingga dioda ini lebih bisa diandalkan. Yang ketiga, dioda ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan ringan. Yang keempat, dioda ini tidak berfungsi apabila dioperasikan dalam bias maju. Yang kelima, secara mode bias balik, varaktor ini akan menghasilkan nilai kapasitansi yang mana dapat dilihat pada grafik pada layar. Selanjutnya mengenai fungsi dan kegunaan dioda varaktor. Berdasarkan fungsi, dioda varaktor banyak digunakan pada berbagai perangkat elektronika yang menggunakan sistem komunikasi frekuensi tinggi seperti radio dan televisi. Pada rangkaian tuner terutama, dioda ini dimanfaatkan pada rangkaian penguat RF dan osilator. Dalam penggunaannya, maka frekuensi kerja dari penguat RF dan osilator dapat dikendalikan dengan tegangan. Sistem ini dinamakan VCO atau Voltage Control Oscillator, di mana pada sistem ini kita dapat mengubah-ubah channel pada pesawat televisi hanya dengan menekan tombol pada remote control. Hanya itu saja penjelasan singkat mengenai dioda varaktor, dan terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.